Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulan ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua BCM dan jajarannya, Bapak Takwir dan jajarannya, Bapak Ibu jamaah sholat subuh, Masyiral muslimin rahimahumullah. Patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan sehingga pagi ini kita masih bisa menunaikan sholat subuh berjamaah, tentu dengan mengucap syukur alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman yang telah membimbing kita, yang telah mendidik kita menjadi insan yang sadar akan tujuan hidup di dunia ini dan nanti kelak di akhirat. Ibu bapak jamaah yang berbahagia, izin berbagi sharing dalam kesempatan ini. Tema kita adalah soal pendidikan. Pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama. Jadi kalau kita punya sekolah banyak gitu ya, bukan berarti pendidikan itu tanggung jawabnya sekolah. Ternyata pendidikan itu tanggung jawab di 3 tempat. Ya betul sekolah, tapi harus dimulai di rumah, di keluarga, di rumah, di sekolah, lalu di masyarakat. Nah, apa yang disampaikan dalam pendidikan itu? Yang pertama itu pengetahuan. Pengetahuan itu kan harus disemaikan terus. Karena itu pendidik itu siapa sih? Kita semua. Kalau di rumah berarti orang tua, baik yang laki-laki dan yang perempuan, baik yang bapak dan ibu, itu adalah pendidik utama maksudnya. Makanya kita harus terus-menerus mengupgrade itu apa gitu? Meningkatkan tentang bagaimana peran sebenarnya kita sebagai pendidik di rumah, baik itu pengetahuannya, skillnya, dan juga wawasan-wawasannya, termasuk secara khusus wawasan agama kita. Jadi tugas pendidik itu ya, karena kita semua pendidik, ya tadi itu merawat pengetahuan, merawat gagasan, itu harus disemaikan terus-menerus. Karena kita ingin generasi kita ini tumbuh terus, tumbuh dan berkembang ke depan. Kita ingin umat Islam ini terus berkembang sampai akhir zaman. Karena itu ini tugas bersama, bagaimana
menumbuhkan semangat pendidikan yang baik, pendidikan yang islami gitu ya. Ini satu, menyemaikan gagasannya, menyemaikan pengetahuannya, menyemaikan wawasannya. Makanya judul kita menyemaikan gagasan. Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pendidikan itu mampu merubah apa Bapak Ibu? Merubah perilaku. Ini yang lebih berat. Jadi kalau pendidik itu hanya menyampaikan kemudian selesai, itu bukan pendidik. Sampai tuntas, sampai terjadi perubahan perilaku. Apalagi di sekolah itu, tugas guru itu tidak hanya selesai menyampaikan materinya, tapi sampai pada terjadi nggak perubahan perilaku anak-anaknya itu. Nah, ini dua tugas di dalam pendidikan. Yang disemaikan adalah ilmunya, pengetahuannya, kemudian bekal untuk merubah perilaku. Perilaku siapa? Perilaku anak didik kita. Baik itu di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Karena itu maka kalau di rumah, ya sebagai pendidik, orang tua, kita harus mengerti berbagai persoalan. Misalnya apa? Perkembangan anak. Nah, itu ilmu perkembangan anak itu kita harus punya. Paling tidak memahami. Oh, anak itu kalau usia sekian sampai sekian karakternya begini. Oh, anak itu kalau usia sampai sekian karakternya. Sama ketika di sekolah, guru wajib memahami itu. Makanya di pendidikan itu yang dipelajari itu banyak. Ada yang soal strategi mengajarnya, ada yang soal perkembangan anaknya, ada yang soal mengevaluasi gitu ya, perkembangannya dan seterusnya. Jadi itu berkaitan dengan kenapa pendidikan ini penting. Apa yang harus kita semaikan adalah gagasan, pengetahuan, wawasannya. Lalu itu dipakai bekal untuk merubah perilaku. Kalau di masyarakat tentu pendidiknya siapa? Ya tokoh-tokoh gitu biasanya yang jadi panutan. Sehingga kalau lingkungan masyarakatnya itu kondusif, baik, masyarakatnya mengerti tentang peran masing-masing dan mengoptimalkan kepada hal-hal yang baik untuk meningkatkan kemajuan masyarakatnya, pasti masyarakatnya akan baik. Sebaliknya kalau orang-orang yang ada di masyarakat itu cenderung abai dengan hal-hal yang baik, perilaku yang baik, apalagi generasi-generasi mudanya dibiarkan begitu saja, ya tentu itu bukan situasi yang baik. Baik, ini pengantar. Jadi itulah tema kita, kenapa kita menyebut temanya adalah menyemai gagasan di dalam pendidikan itu dan menuai perubahan. Harapannya terjadi perubahan-perubahan apa? Nah, saya akan mulai dengan agak ke sejarah. Pendidikan itu sebetulnya sudah dilakukan dengan baik ya, sebelum Islam ini ada, yaitu di zamannya dulu ya, kita menyebutnya Yunani kuno. Bapak Ibu pernah dengar ya? Zaman Yunani, zaman sebelum apa ya istilahnya itu, sebelum Islam datang waktu itu. Nah, beberapa catatan sejarah itu mengatakan pada zaman Yunani kuno pendidikan itu sudah dimulai dengan pembentukan karakter dan intelektual dulu. Makanya ada pelajaran filsafat, ada seni, ada olahraga.
Zaman Yunani itu zaman ya sebelum ini apa istilahnya? Zamannya Persia, Romawi Persia itu sebelum itu. Nah, kita itu mengenal kalau di kampus kita mengenal ada Plato gitu ya, ada Aristoteles, itu tokoh-tokohnya zaman dulu. Dan itu sering disitir itu dikutip pendapat-pendapatnya oleh ilmuwan-ilmuwan hari ini. Pendapatnya Plato, pendapatnya Aristoteles. Itu memang waktu itu mereka itu filosof yang memikirkan tentang peradaban waktu itu. Nah, ada beberapa tingkatan pendidikan yang telah berkembang di zaman Yunani kuno itu. Kalau di pendidikan dasar dia menyebutnya gramatises. Ini sekedar pengetahuan ya Bapak. Tidak perlu mengetahui istilahnya tidak apa-apa, tapi zaman dulu itu ternyata sudah ada hierarki pendidikan yang formal seperti itu. Jadi gramatises itu mirip-mirip pendidikan yang kita kembangkan sekarang. Jadi 7 tahun dia belajar tentang menulis, aritmetik, musik, olahraga dan lain sebagainya. Zaman itu. Kemudian pada level menengah sebutannya menjadi gitaris tes gitu ya. Jadi belajar itu khusus untuk keterampilan. Makanya ada teater, ada musik, ada seni dan macam-macam. Nah itu di level menengah. Di atasnya lagi ternyata sudah berkembang pendidikannya itu dengan pendidikan tinggi. Jadi mirip-mirip zaman sekarang. Namanya gimnasium. Jadi zaman Yunani itu ternyata perkembangan pendidikan sudah dipikirkan sedemikian rupa, sehingga ada beberapa level mulai dari dasar, menengah sampai perguruan tinggi, sampai pendidikan tinggi yang sampai di zaman berikutnya itu diadopsi Bapak Ibu. Diadopsi di zamannya Abbasiyah, nanti kita sampaikan. Nah, itulah pendidikan saat itu. Kita beralih ke sini, ke Jawa. Kalau orang Jawa, kita juga mengenal pendidikan yang sering kita dengar. Jadi orang Jawa itu sering ingin merawat kebudayaan dengan nilai-nilai gotong royong, ya, kesopanan, kerendahan hati itu biasanya dengan dulu ya, waktu saya kecil itu ada namanya padepokan. Bapak Ibu persa nggih, padepokan. Padepokan itu biasanya di mana Bapak Ibu? Di desa. Jadi padepokan itu ya tempat belajar. Itu yang diinisiasi, yang biasanya untuk meningkatkan pemahaman spiritual mereka di padepokan, dan juga kesatria. Makanya di padepokan juga diajari bela diri dan lain sebagainya. Nah, ada juga kita sering dengar sanggar. Itu juga upaya-upaya bagaimana melatih keterampilan untuk belajar di dalam sanggar. Bisa jadi tari macam-macam. Ada juga pendidikan keraton. Nah, pendidikan keraton, Bapak Ibu kan pernah mendengar bagaimana Pangeran Diponegoro itu dididik itu dengan model pendidikan keraton, karena beliau adalah keturunan dari Raja Jawa. Itu contoh. Kemudian ada juga Toko Broto, nah, itu juga istilah yang kental di orang Jawa. Toko Broto, menyendiri itu. Nah inilah di konteks Jawa.
Lalu kita beralih ke Arab. Pendidikan itu hierarki itu susunannya, urutannya. Itu ada kutab. Jadi pendidikan yang memang pendidikan dasar yang ada di masjid, yang juga bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, moral dan karakter, tapi sifatnya dasar. Itu disebut dengan kutab. Itu di Arab. Lalu berikutnya ada madrasah, ini agak formal seperti kita. Ada madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah dan seterusnya. Kemudian ada halaqah. Halaqah itu sedikit orangnya berkerumun di masjid dipimpin oleh satu syekh itu biasanya. Nah, kemudian ada Darul Hikmah. Nah, ini Darul Hikmah ini pendidikan tinggi, mengadopsi apa yang telah diterapkan di zaman Yunani. Ini berkembang di era siapa? Di eranya Bani Abbasiyah. Jadi Islam dulu kan ada zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian zaman Bani Umayyah gitu ya. Kemudian zaman Bani Abbasiyah. Zaman setelah itu di Turki namanya apa Bapak Ibu? Ottoman. Nah, setelah Ottoman runtuh baru modern ini. Jadi itu perkembangannya. Nah, Darul Hikmah ini berkembang di zaman Bani Abbasiyah. Ilmu pengetahuan itu dikembangkan. Apa-apa yang baik di zaman Yunani diteliti kemudian dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan zaman itu. Makanya kita sering mendengar kalau ilmu kedokteran itu Ibnu Sina. Kalau apa istilahnya, banyak ya tokoh-tokoh Islam dulu bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan itu. Ada Ibnu Khaldun. Ya, ini sekedar pengetahuan. Jadi Islam ini berkembang itu bisa mengembangkan ilmu pengetahuan karena ada unsur-unsur belajar yang tidak henti-hentinya, baik itu dari zaman sebelumnya atau pada zaman Islam itu berkembang. Nah, inilah pendidikan di era dulu. Kita akan masuk Bapak Ibu di zaman sekarang. Kalau saya tanya misalnya, zaman sekarang ini pendidikan terbaik itu di mana saja nih? Menurut penilaian zaman sekarang, biasanya pakai PISA, pakai PISA. Ada namanya pengukuran tentang standar. Bapak Ibu pernah dengar Finlandia? Pernah di Jepang? Pernah. Saya kira Jepang sudah sering. Kalau sepak bola kita selalu kalah, gitu ya. Saking majunya dia. Kemudian ada Kanada. Ini contoh 3 negara yang pendidikannya dianggap maju hari ini. Kita mau cek, kita mau lihat kenapa 3 negara ini pendidikannya kok maju. Nah, dari berbagai literatur ternyata ada perbedaan. Sekilas saja, di Finlandia itu kelasnya kecil, pembelajarannya itu lebih ke berbasis aktivitas. Jadi ada proyek, ada pekerjaan bersama yang harus diselesaikan oleh siswa, dan pendidikannya gratis loh. Sampai perguruan tinggi itu gratis di Finlandia. Kalau di Indonesia belum gratis, sudah gratis tapi masih semi, karena di perguruan tinggi nggak semuanya gratis gitu. Apalagi di swasta kayak di Tas Muhammadiyah Gresik itu golek-golek dewi gitu ya. Ya,
Tapi di Finlandia gratis semuanya, mau negeri mau swasta. Nah, sekarang yang di Jepang bagaimana? Jepang itu kelasnya itu enggak kecil, besar. 40, 50, bahkan 60. Jadi kok bisa berhasil? Ternyata pendidikannya basisnya adalah kedisiplinan di Jepang. Kalau di Finlandia tadi penalaran. Jadi bagaimana mengembangkan pola pikir. Kalau di Jepang itu kebiasaan, disiplin. Makanya kalau di Jepang itu anak-anak SD itu dilatih betul bagaimana bersikap bersih, bagaimana menata sandalnya sendiri, bagaimana cuci tangan setiap hari dilakukan sendiri. Jadi kalau kita ini kan ada MBG, apa namanya MBG, makan bergizi gratis ya, itu yang masakan sendiri, yang dibawa ke sekolah sudah matang siap makan. Kalau di Jepang enggak, dimasak bersama-sama di sekolah. Ada yang bagian cuci piring, ada yang menyediakan bahan tertentu, ada yang bekerja sama untuk ngulek bumbunya dan sebagainya. Di sekolah itu pasti ada dapurnya dan dibersihkan bareng-bareng. Nah, baru dimakan bareng-bareng. Bagus mana Bapak Ibu? Pasti bagus di sana ini. Jadi yang di dikembangkan itu perilakunya. Jadi tidak makan langsung gratis dapat makan begitu, tapi bagaimana mengupayakan makanan itu tersedia dengan bersama-sama. Bahannya dikumpulkan bareng-bareng, dimasak bareng-bareng. Lek rasanya gak enak kan ya bareng-bareng kan gitu. Tapi di situ ada proses pendidikan yang tidak langsung. Itulah Jepang, kelasnya besar. Jadi mereka tidak mempersoalkan kelas harus kecil. Makanya agak dalam konteks tertentu ya, kelas di Indonesia ini kan rata-rata kelas besar. Terus banyak guru-gurunya mengeluh. Sebetulnya tidak perlu mengeluh, karena di Jepang itu kelasnya juga besar-besar. Yang harus ditingkatkan adalah kemampuan dan kompetensi diri kita. Kemudian yang di Kanada, kelasnya sedang, tidak kecil, tidak besar, mungkin 30. Pendidikannya gratis sampai di SMA, tidak sampai di perguruan tinggi. Sama dengan di Indonesia lah kalau soal beasiswanya. Nah, tapi pendekatannya agak berbeda. Ini mirip-mirip di Finlandia kalau di Kanada itu. Jadi ada tugas-tugas bersama yang dikerjakan oleh siswa yang untuk menumbuhkan inovasi. Nah, apa sih yang membuat maju mereka? Ternyata Bapak Ibu, basisnya semuanya mengedepankan, dalam bahasa sekarang ya, humanisme. Mengedepankan apa istilahnya itu, humanisme itu ya kalau dalam bahasa kita ini ihsan gitu ya, yang tepat begitu. Jadi cirinya adalah siswa ini betul-betul diajak menyelesaikan masalah. Jadi ada masalah yang dihadirkan kemudian diselesaikan bersama-sama. Namanya strategi seperti ini adalah student center kalau di kampus ya. Kemudian ada bagaimana kreativitas itu dimunculkan dengan memberikan masalah-masalah tadi. Pendidikannya itu selalu berkaitan dengan dunia nyata. Itu pendidikan humanisme. Dan jangan lupa ada hubungan yang sangat baik antara guru dan siswa. Nah ini kan Islami banget. Hubungannya sangat baik. Ini
yang membuat mereka berhasil. Jadi aspek kebermaknaan, aspek hubungan sosial yang baik antar sesama itu betul-betul dikembangkan. Jadi mendidik itu bukan soal cepet-cepetan menyampaikan materi selesai, bukan begitu. Tapi bagaimana perilaku terus berkembang dan siap anak-anak ini ketika terjun di dunia nyata. Nah, karena itu maka sekolah itu harus mengembangkan 3 hal saja. Yang pertama, bagaimana membuat lingkungan nyaman. Itu kalau di sekolah. Kalau di rumah sama, sebagai pendidik di rumah kita harus bisa membuat rumah kita nyaman. Kalau di masyarakat sama, kita harus bisa membuat masyarakat itu nyaman. Karena dari situ kenyamanan itu akan memberikan ruang kepada siapapun, terutama anak-anak generasi muda untuk berkembang. Taruhlah di rumah saja. Kalau rumahnya nggak nyaman itu tidak mesti harus besar, bagus, tinggi, kan nggak harus begitu ya rumahnya. Suasananya. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu bagaimana membuat suasana yang nyaman. Nah, suasana yang nyaman dikombinasikan yang kedua, kolaborasi. Kolaborasi itu bekerja sama. Jadi kalau di sekolah harus ada kerjasama yang baik antara kepala sekolah dan jajarannya, gurunya, orang tua, dan siswanya. Kalau di rumah ya ada kerjasama yang baik antara ayah, ibu, anaknya. Kalau ada bibinya ya bibinya, mbahnya dan lain sebagainya. Kolaborasi. Yang terakhir harus membahagiakan semua. Nah ini yang susah. Jadi pelan-pelan kalau lingkungannya nyaman, kemudian dikembangkan dengan kerjasama yang baik, biasanya menghasilkan kebahagiaan. Ini yang tugas kita di dalam mendidik, apa itu di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Nah, saya berusaha mengumpulkan beberapa referensi. Kalau menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, apa sih pesan-pesan penting yang harus kita tanamkan ketika kita mendidik itu? Saya mengutip ini ada 3 saja. Sebetulnya banyak. Yang pertama, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, mendidik atau pendidikan ini sebetulnya apa sih? Ngajarke kanthi ikhlas lan tulus, ora mung kanggo kaweruh nanging kanggo ngowahi urip. Nah ini Bapak pasti sudah paham ini kalau lihat yang bahasa Jawanya kental gitu ya. Intinya apa Bapak Ibu? Jadi kalau mengajarkan harus ikhlas dan tulus. Ikhlas dan tulus ini dalam bahasa kita ya innamal a'malu binniyat itu harus ditata betul. Guru-guru di sekolah kalau ngajar ini pondasinya. Jadi ketulusan itu adalah tidak hanya soal kewajibannya selesai, tapi panggilan hati. Jadi mendidik itu harus menjadi panggilan hati. Itu ngajarke kanthi ikhlas lan tulus. Yang berikutnya ora mung kanggo kaweruh. Tidak hanya untuk sekedar pengetahuan mendidik, nanging kanggo ngowahi urip. Jadi harus ada perubahan sesuai dengan tema kita ini. Perubahan. Jadi sarana perubahan. Jadi ilmu bukan sekedar hafalan tetapi alat untuk mengubah. Yang diubah apa? Pola pikir, cara pandang hidupnya.
Kalau soal keikhlasan tadi Allah sudah mengatakan wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Kata Allah di dalam Al-Baqarah 272 itu, katakanlah apapun yang kamu infakkan manfaatnya untuk dirimu sendiri, karena ikhlas itu masih kembalinya kepada kita. Ini harus ditanamkan. Karena itu maka bagaimana bisa nguwai urip, bisa ada perubahan, maka pembentukan karakter itu sangat penting. Karena dia adalah nilai-nilai inti dalam membangun moral dan integritas. Integritas itu apa yang diucapkan sama dengan yang diperbuat, itu namanya integritas. Kadang-kadang kita ini melihat para pemimpin kita itu apa yang diucapkan tidak sama dengan yang diperbuat, itu namanya tidak integritas. Nah, menguwai urip ya, jadi ada perubahan. Karena itu Allah kan sering ya kita dengar itu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Itu tanda bahwa memang perubahan itu akan terjadi kalau diniatkan dengan ketulusan yang kuat, terutama untuk pendidik. Itu yang pertama, harus ikhlas. Jadi ngajake kanthi ikhlas lan tulus, ora mung kanggo gawruk, nanging kanggo ngowahi urip. Sing nomor kali, napa pesene Pak Yai Dahlan? Nomor kali, pendidikan iku kudu ndadekake manungsa sing migunani tumrap liyan. Pun ngertos ngene iki. Ada nilai manfaatnya. Jadi pendidikan sarana pengembangan diri iya, tapi harus bisa memberikan manfaat bagi lingkungannya. Orang ini kan berkembang, manusia ini kan berkembang dari mulai kecil ke dewasa, ke tua. Dalam proses itu, kalau kecil ke dewasa mungkin dia bekerja keras untuk dirinya sendiri, tapi begitu sudah masuk masa tua, dia harus bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Nah, itu yang disebut dengan kebajikan. Harus memberikan kebajikan. Karena apa? Untuk kemajuan sosial. Jadi buahnya yang dirubah apa tidak hanya dirinya tapi masyarakatnya. Man amila sholihan min dzakari aw untha wa huwa mu'minun falnuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kebaikan tugas kita sebagai hamba Allah dan khalifatullah, maka berkewajiban untuk kita sampaikan kepada masyarakat, untuk membangun masyarakat. Kalau ini terjadi, setiap generasi terjadi, maka peradaban kita meningkat. Peradaban ya. Itu yang kedua, pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi pendidikan harus bisa memberikan manfaat, migunani. Yang terakhir, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, ajaran agama lan ilmu umum kudu lumaku bebarengan, ora bisa siji lan sijine. Apa maksudnya? Ilmu agama dan ilmu umum itu harus bareng, tidak boleh dipisah. Nah, maksudnya apa? Karena apa? Pendidikan itu kan memberikan, menyemai gagasan dan merubah perilakunya tadi. Taruhlah kita membantu menyekolahkan anak-anak kita di kedokteran, di teknik gitu.
boleh, wajib itu. Tapi begitu jadi insinyur, jadi dokter, dokter sing Islami, insinyur sing Islami, itu maksudnya. Jadi tidak boleh dipisah. Ya, berbagai orang berusaha memisah, saya lihat itu dulu. Tapi sekarang sudah mulai berubah. Misalnya kayak UIN. UIN itu berubah karena dulu memang berusaha untuk memadukan, sekarang ya berusaha untuk memadukan ilmu agama dengan ilmu umum. Makanya ada banyak program-program studi di UIN sekarang itu yang ilmu-ilmu umum juga masuk di situ. Nah, ini penting loh. Karena apa? Intinya adalah kita tidak hanya mendidik generasi yang hanya tahu sekedar teknis, tapi juga bisa memadukan etika tadi itu. Kenapa di zamannya Bani Abbasiyah Islam begitu berkembang sampai ke dunia kedokteran, ke dunia astronomi, ke dunia bahkan teknologi yang dulu mungkin fisika, fisika kimia itu sudah berkembang karena semangatnya waktu itu mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan. Karena Allah sudah menjanjikan, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Beda orang yang mengetahui, orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang tidak berilmu. Ini kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk sharing di pagi hari ini. Saya tidak bisa menyimpulkan, tapi ingin memberikan sedikit benang merah bahwa pendidikan itu sangat penting loh. Setiap saat kita ini adalah pendidik di rumah, pendidik apalagi di sekolah, di kampus. Apalagi kayak saya ini ya, jadi rektor, jadi harus bagaimana buat orang-orang juga sadar bagaimana mendidik yang baik. Jadi kita berusaha terus-menerus. Ya bukan berarti tidak ada kelemahan, pasti ada proses untuk menjadi sempurna, jadi pelan-pelan. Tapi ada yang satu hal yang tidak boleh hilang adalah semangat untuk belajar. Bapak Ibu hadir pagi ini itu sambil setelah sholat subuh lalu kita berdiskusi seperti ini bagian dari bagaimana meningkatkan pengetahuan. Semoga Allah membalas apa yang kita lakukan di pagi ini menjadi amal baik kita di akhirat. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon jangan pulang sebentar, ada sarapan bersama di depan halaman masjid. Demikian.